이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bilqis dengan NIM 23002122 ingin menganalisis video mengenai konsep dasar fungsi dan jenis komunikasi organisasi dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi saya, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Katri. Konsep dasar fungsi dan jenis komunikasi dalam organisasi. Konsep dasarnya secara umum konsep sederhana dari Bateson yang dikemukakan sekitar abad ke-19 dan 20 sekitar tahun 1972, bahwa dia mengatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi mulai dari dalam kandungan seseorang ibu sudah mengajak kita untuk berkomunikasi sampai kita lahir. Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan meski kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Tujuan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama. Von Klinef menjelaskan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantungan satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan. Selanjutnya itu fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Informatif kata dasarnya Information Processing System, artinya sistem pemrosesan informasi. Menganggap bahwa organisasi sebagai satu sistem yang memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu sehingga bisa dimaknai secara tepat. Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada dalam organisasi bisa melakukan pekerjaannya secara pasti dan lebih bertanggung jawab. Setiap anggota itu lebih bertanggung jawab. Setiap individu ketika ingin masuk ke lembaga manapun, organisasi manapun harus memahami konsep tersebut. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural dalam konsep fungsi regulatif ini juga menjadi dasar karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Artinya, leadership atau leader atau orang yang menjadi pemimpin adalah pembuat kebijakan setiap yang keluar dari mulutnya. Kadang-kadang bisa menjadi kebijakan. Orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewenangan atau wewenang. Yang ketiga dari fungsi komunikasi organisasi yaitu kita masuk ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi integratif. Fungsi integratif artinya adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika akan masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus memang menyatu atau berbaur apakah dengan aturan-aturan main dengan tata cara, dengan strategi yang memang sudah menjadi role-nya. Sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawan-karyawannya, staf-stafnya, pegawai-pegawainya yang ada di lingkungan organisasi itu untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dengan baik. Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, seperti harapan dari lembaga tersebut.
kita masuk pada fungsi yang keempat dari komunikasi dalam organisasi, yaitu fungsi keempatnya adalah fungsi persuasif. Artinya, setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa biasanya melalui persuasif? Ajakan-ajakan yang menggunakan frasa, ajakan menggunakan hubungan humanis yang baik biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial, akan lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural. Kewenangan atau mengikuti garis perintah. Gaya komunikasi dari leader atau dari pimpinan juga turut memberikan pengaruh terhadap informasi yang ada di dalam organisasi. Karena komunikasi tidak hanya sekedar proses penyampaian pesan, gaya komunikasi juga turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi di dalam suatu organisasi. Minimal ada 6 gayanya. Yang pertama yaitu the controlling style, yaitu sifatnya namanya juga kontrol. Sifatnya adalah mengendalikan yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua yaitu the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan, menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya. Komunikasi itu biasanya dilakukan secara terbuka, secara santai, rileks, dan menyampaikan informasi. Adanya landasan kesamaan equality, jadi menganggap sama porsinya dan menganggap sama levelnya. Dan komunikasi ini dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara santai, rileks. Yang ketiga yaitu the structuring style, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Jadi, benar garis kewenangan yang harus dilihat. Jadi, rules aturan main harus sesuai. Kebijakan demi kebijakan diikuti berdasarkan level per level. Stylenya sangat formal. Yang keempat, the dynamic style, komunikasi dinamik. Karakteristik yang ada dalam sebuah organisasi ini penting untuk dipahami karena bagaimanapun beberapa saat ke depannya setelah kita selesai dalam melaksanakan level atau pembelajaran di perguruan tinggi, kita akan dihadapkan oleh pekerjaan di suatu lembaga atau organisasi. Maka dari itu kita penting memahami karakteristik dari suatu organisasi tersebut. Karakteristik itu pada umumnya yaitu yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan atau struktur garis kewenangan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antara anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Yang keenam, adanya
koordinasi antara komponen yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe organisasi. Yang pertama, tipe organisasi bisnis dengan tujuan mencari keuntungan bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. Yang ketiga, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu perusahaan atau organisasi yang bagian atau seluruh modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Yang keempat itu koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Karakteristik utamanya adalah dari kita untuk kita. Keuntungan sebesar-besarnya adalah untuk kita bersama. Aliran informasi atau misi yang ada dalam sebuah organisasi, paling tidak ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama yaitu aliran komunikasi di organisasi. Jenis apapun bentuk organisasinya adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan informasi atau pesan-pesan kerja secara tepat dan berkesinambungan. Biasanya ini diciptakan, didesain, ditampilkan, bahkan diinterpretasikan dan hidup serta berkembang dalam suatu organisasi. 2. Adanya komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada semua anggota organisasi pada level dan garis manapun. Yang ketiga, itu harus diyakini bahwa aliran komunikasi dalam organisasi memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik kaitannya dengan hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Guiscow pada tahun 1964 menyampaikan 3 cara aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran itu serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu ruang. Bentuknya bisa berupa memo, pertemuan, rapat, dan lainnya. Keuntungannya yaitu lebih mudah diakses, lebih cepat, dan berhubungan dengan banyak orang. Kekurangannya tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia. Digunakan oleh organisasi yang memiliki jaringan kerja yang luas. Yang kedua, berurutan, yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada dalam setiap organisasi secara artinya bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa yang berbicara kepada siapa berbicara untuk apa. Informasi yang disampaikan cenderung berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Bentuk organisasi ini biasanya personal. Model jaringan ada sel, bagian per bagian. Keuntungannya menjamin kerahasiaan lebih tinggi, informasi lebih mendekatkan hubungan antar anggota. Kekurangannya akan lebih lambat. Aliran ini menjadi efektif untuk organisasi yang politis, ideologis, rahasia, militer. Yang ketiga, campuran serentak dan berurutan, yaitu kombinasi atau perpaduan dua aliran antara serentak dan berurutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.